video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita dengar ada berita viral, cukup viral dan mengejutkan bagi saya. Ini ada seorang anak SD, Pak Ustadz ya, itu HP-nya dijual oleh ibunya. Tiba-tiba anak kecil ini ngamuk-ngamuk, depresi, mukul dirinya, marah-marah sama orang tuanya. Padahal anak ini kan kalau saya pikir masih kecil ya Pak Ustadz. Masalah HP bisa sebegitu depresinya seorang anak kecil sampai menyakiti dirinya sendiri dan mengamuk kepada orang tuanya seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana bisa sebenarnya terjadi seperti itu di usia yang masih SD lah, boleh dikatakan seperti itu Pak Ustadz? Apa emang gitu tuh? Ngamuk itu apa memang dari kecil sampai besar sama gitu? Potensi yang diderita oleh seseorang mengalami depresi seperti itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada suatu musibah itu yang Allah tidak mengizinkan. Musibah itu tiap orang itu bisa beda-beda ataupun sama tapi kadarnya yang beda bisa. Kalaupun ada cerita yang viral seperti tersebut, anak kecil ya. Itu kalau saya melihatnya di sini. Ini ngamuknya dia ngamuk beneran atau ngamuk depresi. Bedanya apa beneran sama depresi? Kalau menurut saya, orang yang ngamuk beneran itu matanya tetap dia fokus. Mata itu setiap hari dia fokus, bisa lihat orang, bisa ngomong normal. Nah itu ngamuk, itu bukan depresi, dia memang marah. Itu. Kemudian mukul diri sendiri itu dilihat pada waktu mukul itu dia ngalamun kosong atau dia tetap fokus. Kalau dia tetap fokus, dia bukan depresi menurut saya ya. Tapi itu adalah dia mencari perhatian, cuma perhatiannya adalah menyakiti dirinya sendiri. Tapi itu tetap butuh perhatian. Jadi nomor satu, depresi itu diawali biasanya tidak bisa tidur, kemudian jantung itu degupnya terus kenceng seperti itu, kemudian keringat dingin, gelisah, mamanya itu begitu urutannya. Karena urutan seperti itu tuh saya masih ingat urutan mau mengajukan diri untuk boleh memegang senjata api. Oh gitu. Oh ya. Jadi faktor kejiwaannya juga ada psikotes gitu. Ya, psikotesnya itu seperti itu. Iya. Nah itu ditanyain. Tapi kalau saya biasanya lihat matanya itu konsen apa enggak, dipanggil dengan lirih cukup mendengar itu dia noleh apa. Nah, kalau noleh dia enggak depresi menurut saya. Tapi dengan kejadian lagi juga ya, sulit tidur enggak hanya gitu. Tapi sulit tidur itu pada saat dia HP-nya dibawa ibunya, atau dia sulit tidur sejak lama, beda. Ini beda lagi. Kalau dia sulit tidurnya sejak HP-nya dibawa, ini menuju ke arah depresi. Tapi kalau sejak dulu sulit tidur memang hobinya main, nggak tahunya kan. Hobi main kan tidurnya malam biasanya. Ya tuh ya. Iya Pak. Kalau hobi main tuh kan tidurnya malam, kadang-kadang nggak pulang kan gitu ya. Main apa dulu nih Pak? Kan pertanyaan global aja. Kalau kamu malah menuju ke titik tertentu main apa gitu. Kalau mainnya tengah malam ya sampai pagi. Ini biasanya kalau dianggap depresi itu biasanya ngalamun, kemudian ngamuk. Bisa depresi itu bisa ngamuk atau hanya ngalamun aja. Kalau depresinya itu ngamuk, ini beda dengan yang marah beneran ya. Kalau dia dilihat, ini dia sehari-hari tidur normal, kemudian bukan sulit tidur, dia tidurnya normal, kemudian dia ngamuk-ngamuk, kalau enggak mukul-mukulin sendiri. Tanya aja tidurnya normal, jam berapa tidur? Jam 9, itu udah bukan depresi insya Allah. Berarti butuh perhatian seperti itu Pak? Iya, dia butuh perhatian atau pingin dibeliin lagi HP seperti itu. Seperti itu. Jadi ada bedanya. Kecuali umpamanya Haji J, umpamanya motornya diambil sama anaknya, nah itu depresi apa enggak dia nanti? Umpama kan gitu. Kalau Haji J itu tiba-tiba
nggak bisa tidur, depresi beneran. Balik lagi Ustaz. Ada juga anak di balita malah di bawah 5 tahun, bukan bayi, anak balita di bawah 5 tahun. Itu sejenis HP seperti kayak tablet atau iPad-nya rusak, dia sampai menangis sampai menyendiri karena tidak ada lagi temannya yang biasa main setiap saat gitu. Apa anak ini lama-lama bisa juga lebih parah lagi akibatnya seperti kayak skizo dan lain-lain, Ustaz? Iya, sebenarnya ada ciri-ciri orang skizo ya, orang skizofrenia atau halusinasi itu punya ciri orangnya menyendiri, banyak diam. Karena sibuk sendiri main HP? Nggak harus. Jadi sehari-hari itu kelihatan dia menyendiri. Menyendiri itu kalau sama temen itu ya banyak diam, nggak aktif, termasuk yang nggak aktif. Kalau HP aktif dia kan? Kalau HP bisa aktif karena keinginan. Bisa aja anak itu menyendiri tapi main HP-nya aktif juga bisa. Karena keinginan, karena hanya itu temennya, hanya HP. Nah, kalau dia suruh bergaul sama orang lain sulit. Nah, ini tipe orang menyendiri atau introvert. Nah, orang ini kecenderungan bisa mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia atau apapun bentuknya itu lebih cepat daripada orang yang sehari-hari itu bisa bergaul. Seperti itu, insya Allah. Jadi walaupun anak kecil di bawah 5 tahun umumnya dia sudah menyendiri, ngalamun. Nah, ini sebenarnya anak di bawah 5 tahun atau 5 tahun ini dia sudah mempunyai sifat genetik dari orang tuanya, di mana salah satu orang tuanya itu menyendiri, atau nih orang tuanya happy nih mamanya. Nah, pada saat si anak ini ada dalam kandungan atau anak ini belum ada dalam kandungan, belum itu pada waktu itu hampir gitu. Hampir ada dalam kandungan, si ibu ada masalah, ibunya agak depresi sedikit, agak tertekan lah ya. Saya tidak cerita depresi ya, tertekan dengan masalah tersebut, kemudian menyendiri. Di titik itu dia itu hamil, mulai hamil, dia masih ada tekanan dengan masalah tersebut berbulan-bulan, beberapa bulan. Nah, si janin ini dia akan mengikuti jejak ibunya pada waktu ibunya hamil mengandung si bayi ini. Jadi si anak kecenderungan nanti dia punya jejak ibunya pada saat hamil itu apa? Yaitu menyendiri, seperti tertekan. Nah, anak-anak skizofrenia itu walaupun tidak ada genetik dari orang tuanya secara langsung skizo, tetapi bisa aja dibawa oleh ibunya pada saat ibunya sebelum hamil, sebulan sebelum hamil atau 2 minggu sebelum hamil itu dia ada masalah dan dia merasa tertekan. Persoalan itu gede, besar atau kecil itu kan enggak, yang penting dia merasa tertekan. Tergantung si ibunya ini. Tergantung ibunya ini. Mamanya kayak mamanya Haji J, istri itu pada saat itu hamil, mamanya kemudian punya Will, umpama ya. Iya. Kemudian istrinya Haji J itu tahu, nah, dia tertekan dengan kondisi begitu. Karena si istri ini perasaannya terlalu halus. Bisa. Kalau yang nggak terlalu halus kan cuek aja tuh, Ustaz. Iya, bisa aja. Karena baru satu aja udah saking halusnya tertekan. Ada yang berkali-kali istrinya ya nggak tertekan. Kenapa tuh kamu ketawa? Iya, ketawa. Kan gitu ya. Maksudnya ada perasaan halus, kasar itu tergantung apa sebenarnya? Kan gini maksud saya. Kalau Haji J tadi bener, halus itu baru tahu denger aja sudah langsung, aduh kok diginiin ya, gitu sensitif. maksudnya. Oh, sensitif. Tapi ada juga yang beberapa kali itu ketahuan juga istrinya ya bongol aja gitu. Ada juga membalas, Ustaz. Ada juga membalas. Siapa? Main dengan pil lagi gitu. Pil bukan ya. Pil. Si suami main Will, istrinya kesel main sama pil lain. Ada juga gitu. Anaknya nggak karu-karuan. Ya. Itu yang tidak boleh contoh nih yang gitu. Nggak boleh dicontoh nih. Jadi itu bisa aja anaknya itu ya dia seperti tertekan sih. Jadi kemudian dia membawai genetik atau sifat tertekan dari ibunya waktu
sebelum atau pada saat hamil itu. Kalau itu kan ibunya Ustaz yang tertekan. Kalau suaminya yang tertekan, apakah anak juga tetap sama? Bisa aja, tapi biasanya laki-laki itu cuek ya, Tung ya. Bisa juga tertekan. Tertekan gimana Mas? Kalau dicuekin istrinya kan. Misal aja nih, misal Mas. Misalnya begini, Ustaz. Misalnya dia didiemin. Dia dapat istri orang kaya raya. Pas saat hamil, mertuanya, istrinya selalu merendahkan suaminya. Itu nanti suaminya biasanya bukan tertekan, dia jengkel sama mertuanya, marah. Kemudian Tapi dia diem, nggak bisa. Iya, bener, dia marah, tapi diem. Akhirnya dia punya prinsip, aku nggak usah ngomong aja dengan mertuaku, kan gitu. Iya. Itu anaknya, insya Allah itu nanti speech delay. Oh. Jadi beda-beda memang seperti itu. Dia speech delay karena marah dengan mertuanya, karena tidak dianggap. Kemudian dia itu, kalau dia hanya diam aja, anaknya speech delay. Tapi kalau dia itu aku harus bisa, tapi diam, Mengarahkan, ya, anaknya biasanya nanti autis. Jadi memang banyak dari hal tersebut yang tidak ditemukan oleh teman-teman dokter atau peneliti itu ya karena itu. Ini kejiwaan secara Islami. Makanya kenapa dianjurkan orang Islam itu kalau hamil atau sebelum hamil itu sering-sering baca Quran. Bukan baca Quran biar anaknya itu ganteng kayak Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf malah itu. Baca. Bukan seperti itu. Baca Quran itu karena kalau orang Arab dianjurkannya begitu karena bahasanya Arab ya. Kalau orang Indonesia ya mbok baca tafsirnya sehingga tahu. Jadi bukan baca Qurannya aja. Jangan terus kemudian saya bilang baca tafsirnya, lo baca Quran aja itu kan dapat rahmat. Lo iya. Ini bukan ayel-ayel. Ini memberikan ilmu agar faham gitu apa yang harus dikerjain. Masa umpamanya baca Quran pas nanti dilalah bacanya pas Nabi Musa ketemu sama Fir'aun. Nggak mau baca. Nggak mau baca karena takut anaknya kayak Fir'aun. Kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau mamanya tadi itu ngamuk, kalau ngamuknya tidak dengan diawali dari tidak bisa tidur, itu ngamuk biasa, marah lah istilahnya, keinginannya ingin dipenuhi. Kalau maunya dia mukul diri sendiri, itu ingin diperhatikan. Itu satu. Kemudian kalau memang depresi bener, dia diem ngalamun, tiba-tiba langsung mengamuk aja dia dengan ibunya atau banting aja sesuatu, karena ngamuk itu kan nggak ada tujuan ya. Tapi kalau dia ngamuknya hanya sama ibunya ya bisa aja kalau memang itu depresi, tapi jarang. Karena depresi itu tidak mempunyai, menurut saya itu tidak mempunyai lawan pada saat dia depresi. Ngamuk aja dia, nggak ada orang pun ngamuk dia. Nah ini depresi. Ya kalau saya suruh jelasin kenapa ngamuk, itu ada jinnya. Kenapa jinnya? Dipegang oleh Dajjal biar ngamuk kan gitu. Nah itu akan sulit dibetulkan kecuali memang harus kembali ke jalan Allah. Jadi anak seperti itu yang harus diberi nasihat itu orang tuanya. Kalau anaknya kan nggak bisa. Selalu berhubungan ini Pak Ustadz ya, anak kecil sama orang tuanya ini selalu berhubungan, sifat-sifat itu selalu masuk gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, dengan orang nggak bisa serta-merta langsung ini karena depresi gitu, nggak bisa juga ya Pak Ustadz ya? Harus dilihat, dirunut gitu kejadiannya gitu. Jadi manusia sekarang itu kalau ada suatu masalah, itu hanya masalah itu aja ya. Dia tidak mau ngerunut kenapa masalah itu muncul. Jadi tidak pernah mau tahu bahwa orang yang tersandung, orang yang kena duri, orang yang dapat musibah, sebenarnya itu dari perbuatan dia sendiri. Jadi orang itu jarang sekali memahami karena tidak pernah dianjurkan untuk faham. Jadi pada saat dia itu mendapatkan musibah, ya taunya oh ini dari Allah aja. Jadi dia tidak mau berpikir bahwa ya musibah itu memang diizinkan oleh Allah Ta'ala karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu sudah dijelaskan dalam Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi dan juga umpamanya lah kan anak kecil bukan lima dosa. Persoalannya bukan anak kecil itu punya dosa atau tidak. Itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar orang tuanya itu paham.
Jadi jangan berpikir kalau Allah itu dolim, gitu loh maksudnya. Malah jadi petunjuk untuk orang tua, Pak. Iya, agar orang tuanya itu kembali ke jalan Allah. Sebenarnya seperti itu. Makanya kalau dia hanya nyerahin ini pada dokter, pada ini, ya memang tidak akan selesai. Bisa aja si anak itu memang terus saja dia akan depresi terus sampai kapan ya? Sampai meninggalnya. Karena nggak ketemu. Benar. Nah, orang tuanya hanya nyerahin. Kenapa? Karena yang lain-lain, umpamanya kalau dia dengerin kajiannya nggak pernah diajarkan seperti itu. Kenapa tidak pernah diajarkan? Taunya kalau sakit suruh baca ini, baca itu, ya dia udah berkali-kali jadi nggak bisa. Itu kejiwaan itu adalah memang Allah yang mengizinkan terjadi. Apapun musibah itu terjadi, itu pasti dari perbuatan kita. Jadi kita harus memahami. Nah, kalau itu anak ya orang tuanya dikasih tahu. Kalau dia ngamuk-ngamuk berarti orang tuanya itu ada salah satu atau dari dua-dua orang tuanya. Itu kalau nggak keturutan ya ngamuk, umpamanya. Pelajarannya di situ. Iya, kalau nggak keturutan ngamuk, umpamanya. Ya begitu itu ngambek. Jadi yang harus diketahui itu bahwa anak yang seperti itu depresi itu harus tahu. Boleh tahunya itu dari dokter jiwa, boleh kan gitu. Nah, cara ngatasinya gimana? Mohon ampun, anaknya itu ngamuk umumnya dan depresi bener nih. Nah, mohon ampun orang tuanya yang hobinya ngambek, ngamuk, itu harus paham, itu saya. Dan harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Introspeksinya langsung kepada orang tua. Iya. Maksudnya. Orang Islam rata-rata itu tahu kalau mohon ampun itu dianjurkan. Tapi ya tahu, sekedar tahu aja di sini. Mengakui salahnya yang tidak mau rata-rata tidak mau rata-rata. Lalu hampir sebagian besar ya memang Ustaz, anaknya sakit, anaknya aja yang diobat-obatin. Iya. Orang tuanya nggak ada perubahan. Malah kadang dimarahin tuh. Sakit kok nggak sembuh-sembuh. Gara-gara HP aja kamu ngamuk misalnya itu Ustaz ya, misalnya. Coba kalau sakitnya nggak sakit mana? Sakitnya sakit gemuk gimana, Pak? Makan mulu sih. Jadi intinya adalah kalau memang itu anak itu memang depresi seperti itu, orang tuanya harus paham, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena anak itu ada gambaran. Kemudian depresinya itu, ya itu tadi saya ceritain bahwa ada pada saat itu ibunya pada saat hamil atau sebelum hamilnya ibunya dengan anak itu ada tekanan. Nah, merasa tekanan itu berat sehingga menyendiri, banyak diem, ngalamun, menyendiri. Di situ nanti janinnya ikut. Ada juga Ustadz orang yang menyadari, oh ini kesalahan saya sebagai orang tua gitu kan, terus dia berubah, tapi dia nggak mohon ampun, itu gimana tuh Ustadz? Ya kan tetap boleh aja, tapi kan hasilnya tidak signifikan. Hasilnya tidak signifikan karena kalau dia itu hanya berubah, saya juga nggak yakin perubahan dia itu totalitas, nggak bisa. Dia hanya cuma saya ingin berubah gitu aja niat, saya ingin hijrah. Kadang-kadang hanya niat aja hijrahnya, tapi betul-betul hijrah itu kemana? Hanya dia yang berubah, tapi dia secara harfiah pada umumnya untuk bersosialisasi belum tentu dia bisa hijrah. Hanya dia yang dulu nggak sholat jadi sholat, kan hanya gitu aja. Yang dulunya nggak pernah kajian, nah itu untuk dia aja. Tapi untuk lingkungan, malah dia nyalain lingkungannya. Nah itu bukan hijrah namanya. Nah, sebaiknya itu yang seperti apa itu Pak Ustadz? Yang benar-benar hijrah menurut hijrah itu ya banyak. Semuanya. Semua dari mulut yang dulunya ngomong nggak karu-karuan ya belajar diatur. Otak yang mesum ya baru belajar diatur. Nggak bisa otak mesum itu dibiarin, itu kan nggak bisa juga. Betul itu. Gimana tuh caranya Pak Ustadz? Nah, nanti kamu belajar sama saya kasih tahu ya. Caranya nanti ini beda ini. Nanti ini untuk kamu Haji Cik nggak perlu. Pokoknya ini urusannya kamu sama saya tuh. Jadi itu harus belajar. Nah itu namanya hijrah itu seperti itu, tidak satu demi satu, kan banyak ya. Quran itu membahas banyak sekali, hadis itu juga membahas banyak sekali. Dari mulai ibadah, dari mulai bersosialisasi, berakhlak, istilahnya sampai ke hukum-hukum yang lain, hukum dagang, termasuk sedekah. Sedekah itu juga kelihatannya gampang, tapi kan harus lillahi ta'ala, itu yang sulit. Karena pada saat seorang sedekah itu niatnya pasti untuk
biar dapat proyek. Banyak Kan itu. banyak itu. Banyak sekali. Iya. Sedekah emang gampang Ustaz. Cuman lillahi ta'ala yang sulit. Sedekah itu gampang kalau ada duit kan gitu. Tapi ada duit juga kadang-kadang belum tentu mau sedekah ya. Nah intinya adalah kalau memang itu depresi seperti itu, orang tuanya harus mohon ampun. Dan insya Allah kalau memang itu kejadiannya seperti itu, kemudian kalau orang Jawa itu direh-reh ya si anak itu, direh-reh itu rayu-rayu lah, dirayu-rayu, ditenangin hatinya maksudnya ya, ditenangin hatinya dengan kata-kata yang baik, kemudian dia mau ke arah tidak baik itu nanti dikasih tahu yang baik juga. Nah dari titik itu berarti orang tuanya mulai paham, kemudian tinggal didoakan tiap hari pada Allah Ta'ala. Kesalahan orang tuanya mohonkan ampun pada Allah. Nah, insya Allah si adik ini insya Allah mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah seperti itu. Doanya ringan-ringan aja. Seperti mamanya doa minta perlindungan ya seperti itu. Doa dalam safar ya seperti kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada anaknya yang memang depresi ya kurang lebih caranya seperti itu. Doanya ringan ya seperti itu tadi saya ceritain bahwa mohon ampunlah kalau kita hobinya ngamuk. Mohon ampunlah jika kita itu dulu pernah merasa tertekan pada saat hamil umpamanya. Itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika dulu pada waktu saya belum hamil sampai saya hamil, saya merasa tertekan dengan masalah ini sehingga menjadikan anak saya yang saya kandung yang saat ini bernama ini, dia juga mudah sekali menyendiri, mudah sekali tertekan. Jika itu salah dan dosa saya, ampuni kesalahan dan dosa saya. Astagfirullahaladzim. Kan doanya seperti itu. Ini untuk si ibu ya Pak. Kalau Ini untuk si bapak kira-kira gimana? Kalau si bapak ya hampir sama. Kalau memang ngamukannya itu dari bapaknya, kalau ada tertekan itu langsung ngamuk umpamanya, ya janganlah. Sebenarnya kayak umpamanya ada masalah kan nggak harus dengan emosional ya. Ada masalah itu ya harus belajar. Kalau memang kita itu merasa kita itu Islam ya harus belajar menurut syariat Islam. Ya untuk suami maksudnya yang menjadi penyebab istri tertekan. Ya, bisa itu suaminya, bisa itu mertuanya, bisa itu orang tuanya kan macam-macam ya. Jadi bisa aja karena suaminya. Bisa aja pada waktu itu suaminya mohon maaf itu ekonominya kurang. Jadi kan mau ngomong sama suaminya nggak bisa. Ya, tertekan sendiri. Tertekan sendiri akhirnya sih kan gitu. Jadi kalau memang suaminya ada duit kan bisa bilang, ya aku dari tadi siang belum makan, jadi makan 2 kali 2 bungkus. Itu nggak ketertekan dia. Bisa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali yang harus kita pelajari lagi ya, bagaimana kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang bisa berdampak di masa kini yang kurang baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.